Puji Tuhan, haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Anda yang di rumah saat ini, yang sementara beribadah, mengikuti dari jarak jauh secara live? Saudara boleh persiapkan Alkitab dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji-muji nama Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita lihat satu pembacaan dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita, saudara yang ada di rumah, saya ada di tempat ini, kita akan baca sama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-46. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini berisikan teks yang menarasikan tentang penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Kita semua tahu bahwa bagaimana sepak terjang Yesus Kristus selama dia melayani 3,5 tahun di muka bumi ini. Ada banyak mukjizat yang dia kerjakan, bahkan yang tidak dapat tercatat secara seutuhnya di dalam Alkitab. Oleh karena banyak sekali pekerjaan Bapa yang dia lakukan, saudara, selama dia ada di muka bumi ini. Dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus benar-benar merasakan sesuatu keajaiban. Setiap hari mereka berjalan dengan keajaiban itu sendiri. Mereka bebas untuk kemana-mana. Mereka bisa berjalan di kuburan. Mereka tidak merasa takut sama sekali. Mereka kemudian berjalan di daerah mereka, di sekitar mereka. Bahkan ada orang gila yang jahat yang bisa menyerang orang satu waktu. Tetapi berjalan bersama dengan Yesus, mereka boleh mengalami keamanan. Mereka berada di sekitar daerah, di situ ada ruang tempat bagi orang-orang kusta yang sementara mereka mengalami masa-masa karantina karena di saat itu mereka dianggap najis. Tetapi mereka murid-murid tidak pernah takut karena mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, kenapa? Karena yang terjadi adalah berjalan bersama dengan Yesus itu berarti mereka berjalan disertai dengan mujizat-mujizat Allah. Sehingga ketenangan mereka boleh alami dimanapun mereka pergi dan berada. Oleh karena Yesus dapat mengalahkan penyakit kusta. Yesus dapat mengalahkan penyakit orang gila. Yesus bahkan dapat mengusir setan-setan. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi saudara, keadaan ini kemudian menjadi kontradiksi, menjadi berlawanan ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Kenapa saudara? Sebab ketika Yesus berada di salib, keadaan ini bukan hanya dirasakan oleh murid-murid, bahkan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, kita sendiri tahu apa yang terjadi dengan keadaan murid-murid setelah Yesus ditangkap. Murid-murid benar-benar menggenapi firman Allah, domba-domba tercerai-berai. Mereka lari, mereka meninggalkan Yesus. Dan yang terjadi, Yesus mengalami kesendirian. Yesus mengalami kesukaran, penderitaan yang berat Yesus mulai alami. Hari demi hari ketika dia mulai diadili dari satu tempat ke tempat yang lain, dia dibawa, dia dihantar penuh siksaan sambil memikul batang salib yang begitu berat.
sangat luar biasa yang Yesus alami. Dia terkungkung, dia dijauhi oleh orang-orang yang tadinya pernah ditolong, pernah mengalami mujizat yang dia kerjakan, bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Bahkan sangat nampak jelas sekali ketika Yesus terpaku di kayu salib. Tangannya yang tadinya leluasa, ya, menunjuk. Tangannya yang leluasa menjamah, tangannya yang leluasa yang dapat menulis di tanah dan mencelikkan mata orang buta, tanah yang dapat memerintah, melaksanakan tugas ilahi dengan penuh kebebasan, sekarang terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kaki yang bisa bergerak ke sana kemari, berjalan-jalan, berkeliling, terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam penderitaan itu kemudian Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalimat ini dalam bahasa Yunani, kata berseru dengan suara yang keras itu, saudara, itu menggunakan kata ponemegale. Ya. Arti dengan suara yang besar, dengan seruan yang menggelegar, karena dia merasakan betapa sangat luar biasa hari itu, betapa luar biasa yang sementara dia alami. Dia terkungkung, dia terjerat, dia terikat, dia tidak bisa kemana-mana. Kenapa, saudara? Karena maut mengintip dia, saudara. Ya, dia akan diserahkan ke dunia orang mati demi menebus dosa saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan mencatat mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah ini sampai jam 3. Sampai Yesus berkata kemudian, sudah selesai. Yang terjadi adalah kemudian Yesus mati. Tapi kematiannya membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Haleluya. Kalau tangan Yesus tidak terpaku, kalau kakinya tidak terpaku, kalau Yesus tidak dapat dijadikan berdiam diri, tidak bisa berbuat apa-apa, kesunyian dialami, penderitaan dialami, kesendirian dialami, kalau tidak ada kematian seperti itu, tidak akan ada kehidupan bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan hanya orang yang mengalami kesukaran yang sangat berat yang mungkin dapat berpikir, Allahku, mungkin engkau sudah meninggalkan aku. Hari-hari ini kita, saudara, ya, sementara mengalami masa-masa yang berat sebagai manusia yang ada di muka bumi ini karena keadaan yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Haleluya. Kalau kita kembali kepada kisah tentang Yesus Kristus, saudara, Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Dia punya hak, dia punya kuasa untuk membalikkan segala keadaan yang ada. Dia bisa punya hak untuk membalikkan segala keadaan yang ada. Dia bisa merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dia bisa menciptakan ketidaknyamanan menjadi nyaman. Dia bisa merubah satu daerah, satu keadaan yang terkontaminasi dengan berbagai macam virus yang jahat, dengan sifat-sifat yang jahat. Dia bisa merubah dengan kuasanya menjadi satu keadaan yang baik, menjadi satu keadaan yang aman. Tetapi saudara, kita melihat apa yang terjadi. Dia bukan hanya dapat minta kepada Bapa untuk meluputkan dia dari masalah penyaliban, kalau secara manusia itu masalah. Tetapi kita perhatikan saudara, sekalipun dia bisa minta kepada Bapa, bahkan untuk menghancurkan musuh-musuhnya,
Tapi dia tidak melakukan itu. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Lagi pula kalau toh Yesus berseru untuk mengadakan penyaliban, saya berpikir Bapa akan melanjutkan rencananya sampai selesai, ya, sampai kita dibayar lunas untuk hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi saudara dalam kehidupan kita yang hari-hari sementara digemparkan dengan COVID-19 ini, saudara, sehingga keadaan manusia kemudian dipersulit dengan situasi ini. Orang bilang orang sudah setengah mati di hari-hari ini, saudara. Ya, di daerah-daerah lain yang lockdown, saudara, yang mengakibatkan perekonomian mengalami masalah. Dan kalau itu juga terjadi di kota kita, maka kita juga akan mengalami masalah yang sama persis dengan keadaan mereka. Bahkan mungkin akan lebih parah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apakah itu berarti Tuhan sudah meninggalkan saudara dan saya? Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita bisa minta kepada Bapa, Bapa, bukankah kami orang-orang percaya? Bapa, bukankah kami orang-orang yang beriman? Bukankah kami ini adalah anak-anak Tuhan? Dan Engkau berfirman bahwa Engkau bisa memindahkan gunung dengan imanmu. Engkau bisa berkata kepada gunung ini terangkat dan tercampur ke laut, dan itu akan terjadi dengan imanmu. Bukankah kami juga boleh melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan sudah firmankan? Tapi kenapa sekarang tangan kami tidak bisa pegang ini? Kalau biasa kami di pasar kami bisa pegang ini, pegang itu, raba ini, raba itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa sembarang. Lebih aman dengan kaos tangan, lebih aman dengan sabun, lebih aman dengan sanitizer. Apakah itu berarti kita tidak punya iman? Apakah itu berarti Tuhan sudah meninggalkan kita? Tidak, saudara, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya. Situasi yang disebabkan oleh COVID-19 di hari ini, mau tidak mau, sedang menciptakan perdebatan yang sengit di mana-mana, saudara. Bahkan di sebuah kalangan, kaya dan miskin, ya, di antara kaya dan kaya, miskin dan miskin, kaya dan miskin, di antara pejabat-pejabat, bahkan di antara tokoh-tokoh agama. Tidak luput para pendeta-pendeta gempar di media sosial, saling mempersalahkan, saling menghakimi. Yang lain berkata, saya punya iman, kamu tidak punya iman. Yang lain katakan, saya punya hikmat, kamu tidak punya hikmat. Yang lain berkata, saya punya iman, kamu tidak punya iman. Tapi ada yang lain bilang, saya punya iman, saya punya hikmat. Perdebatan itu sungguh sangat luar biasa, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, ya, saya mau katakan bahwa walaupun ada yang berkata tidak mungkin Tuhan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman pasti akan melihat kemenangan dan dilindungi serta dijauhkan dari sakit, penyakit, dan segala celaka. Pasti, karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memang firman Tuhan juga berkata bahwa Allah itu adalah gunung batu, tempat perlindungan. Memang betul, saudara, ya. Tapi ada juga yang berkata kita harus pakai hikmat, kita harus diam di rumah, kita harus pakai masker, jangan keluar kemana-mana, kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara sekalian, Tuhan sedang mengizinkan hal ini terjadi. Itu sebabnya kita harus pakai hikmat dan iman kita agar kita terhindar dari mara bahaya. Ya, karena Tuhan sementara menjalankan rencananya, Tuhan sementara menjalankan misinya di muka bumi ini, saudara, bagi seluruh umat manusia yang kita lihat, perhatikan, saudara. Ya, banyak kita mungkin sudah baca orang bilang kita jangan hanya melihat sisi negatif daripada keadaan ini, bagaimana penyebaran secara masif akan virus COVID-19 ini. Tetapi saudara, dari segi-segi positif kita dapat melihat ada orang-orang yang mulai mencari Tuhan. Ada orang-orang yang tidak tahu gereja, yang tidak ingat Tuhan, yang ketika di gereja mereka hanya sibuk dengan online. Sekarang mereka mulai cari Tuhan. Ada orang yang tidak tahu gereja, tapi ketika mereka dengar gereja di lockdown, maka kemudian mereka mulai komplain,
mereka protes, mereka berargumen. Kenapa saudara? Ada sedikit ketakutan dalam hidup mereka. Kalau ini terjadi begitu lama, maka dengan demikian tidak ada kesempatan bagi mereka untuk cari gereja. Dan bagaimana jadinya kalau saya mati sebelum saya injak gereja? Ini masalahnya, saudara ya. Orang bilang kemudian yang terjadi bahwa di dalam rumah yang tadinya papa, mama mungkin sibuk, sekarang sudah mulai banyak waktu untuk anak-anak. Anak-anak punya banyak waktu untuk rumah. Bahkan anak-anak bisa dilatih untuk hidup bersih-bersih, untuk hidup rajin dan lain sebagainya. Segala positif boleh terjadi oleh karena COVID-19. Ketika Tuhan menjalankan rencananya, saudara, kita harus percaya. Kita harus percaya. Kita bukan hanya percaya bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita bukan hanya percaya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 18. Kita juga bukan hanya percaya bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur kita disembuhkan. Bukan hanya untuk itu kita percaya. Kita juga bukan hanya untuk percaya bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Kita bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melawan musuh-musuhku. Engkau angkat tangan dan aku akan bertindak. Tapi kita juga harus percaya ketika firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Ingat pelajaran 2 minggu lalu? Daging yang lemah itu berbicara tentang kondisi fisik kita. Kita tidak mampu melawan segala sesuatu yang datang secara membabi buta, secara spontanitas, yang datang tanpa kelihatan, yang lebih tidak terlihat, melebihi ninja. Ya, kita tidak mampu karena kelemahan kita sebagai manusia, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup melihat itu. Ya, Tuhan yang sanggup memandang semua itu. Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari semua itu. Jadi kita bukan hanya percaya Tuhan yang sanggup melakukannya, tapi kita juga harus percaya, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, kita harus hidup bersih-bersih. Amin. Kita harus hidup jaga jarak, kita harus hidup pakai masker, kita harus cuci tangan, kita juga harus waspada. Haleluya. Kita juga harus percaya, ya, bukan hanya Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup menghalau virus-virus itu, tapi kita juga harus percaya. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita harus percaya dengan firman Tuhan ini dengan iman kita. Sehingga kita ketika melihat malapetaka bukan mendekat, tetapi harus menjauh. Bukan cari pencobaan, tetapi menjauh dari percobaan. Haleluya. Sehingga kita bukan hanya beriman kepada kekuatan Tuhan yang sanggup, tapi beriman kepada rencana Allah yang harus digenapi. Bahkan ketika rencana Allah yang hari-hari ini mulai memangku tangan kita, kaki kita, sehingga Tuhan tidak bisa kemana-mana, stay di rumah, ya, berada di tempat, itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Anggap Tuhan mengizinkan kita sementara tersalib hari-hari ini. Semua orang tersalib. Nah, kalau orang-orang yang di luar Kristen bisa merasa tersalib dan aman mereka ketika mereka tersalib, apalagi itu orang-orang Kristen. Amin. Orang harus merasa nyaman. Itu bagian daripada rencana Allah, dan kita harus percaya. Lakukan itu semua dengan iman. Haleluya. Iman dan hikmat bertemu, sempurnalah kewaspadaan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu hal lagi firman Allah berkata kepada kita, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena orang bodoh gampang mengalami malapetaka. Haleluya. Saudara, Tuhan harus menjalankan rencananya. Siapakah yang dapat menahan rencana itu? Ini adalah sejarah yang sangat luar biasa, karena kita seperti sementara kembali di beberapa ribu tahun yang lalu, di zaman perjanjian lama, itu ketika orang Israel harus mengadakan Paskah di rumah mereka masing-masing. Haleluya. Sama seperti saudara saya, mereka harus mengadakan Paskah di rumah. Kenapa? Karena di ambang pintu dan di jenam pintu ada tanda darah. Siapa di dalamnya
pasti selamat. Berarti siapa di luar rumah tidak selamat. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang di luar rumah tidak selamat, siapa di dalam selamat. Artinya saudara, kalau Tuhan izinkan kita harus ada di rumah, kita harus ibadah di rumah sekalipun, maka aminkan itu dan laksanakan dengan takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kerjakanlah bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Bukan seperti untuk wali kota, bukan seperti untuk Jokowi, bukan seperti untuk wali gubernur kami sebagai gubernur, tapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dan ketika firman Tuhan katakan, ketika pemerintah katakan, kita anggap itu sebagai suara Tuhan, supaya kita diberkati ketika kita melakukannya dengan segenap hati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan, haleluya, saya mengundang